Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat kepada ketiga pribadi Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Roh Bapak Yahweh yang ada dalam Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang ada dalam mempelainya yang tercantik, Ibu Fei Hamdani. Shalom Elohim, anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan dimanapun berada. Salam kasih, salam damai buat kita semuanya. Saya kembali mau bersaksi ya Bapak Ibu. Kali ini saya tanggal 9 Februari kemarin setelah melihat live-nya Pangeran dalam di YouTube itu ya. Tanggal 9 itu subuh ya, sampai subuh jam saya ikuti sekitar hampir jam sampai jam 3-an ya kali itu, hampir jam 3-an subuh ya. Terus saya beristirahat dan di dalam setelah itu saya bermimpi ya, saya bermimpi melihat Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto dalam satu ruangan bersama saya, dalam satu ruangan gitu ya. Dia kita seperti bercakap gitu, tapi saya tidak begitu jelas apa yang dikatakan, tetapi yang sepertinya membicarakan tentang pakaian ya. Dan setelah itu saya melihat Pangeran Ilahi berbaring di tempat tidur itu, berbaring, dan saya juga ada di tempat tidur itu bersama Pangeran Ilahi ya, berbaring gitu, seperti ya kita lagi santai-santai gitu ya. Nah itu saja, tetapi apa yang dibicarakan itu tidak jelas. Saya ini buta tuli telanjang ya. Jadinya setelah itu kita dalam doa syafaat, grup doa, kita tanya apakah ada pesan, maksudnya ya, kita bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Pangeran Ilahi membicarakan tentang pakaian itu adalah tentang pakaian rohani ya Bapak Ibu, pakaian yang artinya pakaian yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu yang berkilau-kilauan, pakaian lenan yang sangat halus, yaitu di mana dalam kitab Wahyu itu kitab Wahyu di dalam ayat dalam pasal 19 ayat 8 mengatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus itu ya. Dan Tuhan juga berpesan dalam dalam mimpi itu Tuhan menjelaskan kepada kita artinya itu. Jadi pakaian yang ada kita itu yaitu yang sangat halus itu, yaitu berbicara tentang hati ya Bapak Ibu, hati orang yang murni yang hanya memikirkan untuk memperbanyak ibadahnya. Tuhan mengatakan begitu, persekutuannya denganku, Tuhan berkata, fokus kepadaku, tidak terlalu memikirkan perkara dunia ini dan melepaskan semua ikatan dan semua hubungannya dengan duniawi. Harus dilepaskan semua, kata Tuhan. Dan bukan berarti cuek terhadap dunia ini ya, atau masa bodoh dengan dunia ini, tetapi tetap menjaga hubungan dengan dunia itu, duniawi tentu, karena semuanya adalah titipan, dijaga sebagai tanggung jawab saja, Tuhan berkata begitu ya. Dan engkau yang memiliki roh pengabdian, mengabdi kepadaku, pelayanan kepadaku, kita anak-anak Tuhan yang telah melayani Tuhan, yang mengabdi kepada Tuhan, mendisiplinkan diri untuk berdoa, beribadah, serta membaca firman, puasa itu ya, segala ke aktivitas rohani itu adalah pakaianmu, dan semua perhiasan dari pakaian rohani itu adalah perhiasan yang berasal dari perbuatan yang baik di dalam namaku, Tuhan berkata ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan juga berpesan, biarlah semua apapun yang kau lakukan semua untuk kemuliaanku, dan aku sangat senang kepadamu dan aku mengasihi engkau. Itu pesan-pesan Tuhan buat kita ya Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang tetap setia dan taat, menjaga ketaatannya dan persekutuannya dengan Tuhan.
Dan tempat tidur itu Tuhan menjelaskan juga kepada kita, artinya peristirahatan di dalam Aku, Bapak Ibu, yaitu dari segala kegalauan, kekecewaan dari dunia ini atau dari keluarga yang kita alami, ya. Itu yang Tuhan katakan, beristirahatlah di dalam Aku dan sujud kepadaku, itulah peristirahatan. Bersabarlah terus di dalam menyangkal diri dan memikul salibmu. Waktunya tidak akan lama. Untuk itu gunakan waktu dengan baik, berjaga-jagalah dan berdoa. Dan satu hal lagi yang terakhir Tuhan pesankan juga, Bapak Ibu. Satu hal lagi yang aku sampaikan, anakku, janganlah kamu khawatir, beristirahatlah bersama dengan Aku. Peristirahatan yang sejati di dalam Aku, jiwamu akan beristirahat dengan tenang dan damai di dalam Aku. Jiwamu akan tentram. Apa yang berasal dari dunia ini tidak memberikan rasa tentram. Dunia ini memberi rasa tentram yang palsu. Di dalam Aku ada rasa tentram, damai, dan yang abadi. Nah, itulah yang Tuhan pesankan kepada kita. Jadi biarlah kita tetap setia dalam menjaga kekudusan dan ketaatan kita. Kita tetap berjuang, ya, untuk kiranya kita boleh melepaskan segala beban-beban yang ada di dunia ini dan hanya berfokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan kita, melakukan hal-hal yang baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini adalah kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Amin. Inilah kesaksian singkat dari saya, kiranya boleh memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.